The reason you're wearing those glasses? My eyes hurt. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Seperti biasa, kali ini Mimin mau mereka ulang film-film lawas yang berkesan bagi Mimin. Lumayan ya kan, bisa membuat para netizen jadi bernostalgia. Jadi film kita kali ini berjudul CJ7, di mana sebuah film yang dirilis tahun 2008 yang diperankan oleh aktor legend bernama Stephen Chow dan juga Su Jiao. Film ini menceritakan bagaimana seorang buruh bangunan miskin yang memiliki kemauan kuat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah elit. Suatu hari ketika ia ingin mencari sebuah mainan untuk anaknya di tempat barang rongsokan, ia menemukan sebuah bola hijau aneh yang ternyata adalah makhluk luar angkasa dengan kekuatannya yang unik. Di mana dengan kehadiran makhluk ini, kehidupan dan takdir keluarga mereka kemudian berubah secara perlahan. Mulai penasaran kan dengan alurnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Di scene awal kita diperlihatkan pada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan menuju kelas dengan kondisinya yang terlihat sangat kotor. Anak itu bernama Diki. Diki adalah seorang piatu yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan ia hanya tinggal di sebuah bangunan rusak dan juga kumuh. Karena stratifikasi sosialnya yang rendah, ia seringkali didiskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang buruk di lingkungan sekolahnya. Terlihat ketika ia berpapasan dengan guru kampretnya yang bernama Mr. Chow, Diki malah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Namun seorang guru muda dan cantik bernama Miss Yuen datang untuk melerai mereka berdua. Kemudian guru itu bertanya dengan baik-baik alasan mengapa Diki terlihat sangatlah kotor. Diki beralasan bahwa dirinya telah terjatuh dalam perjalanan menuju sekolah. Lalu sembari membersihkan kotoran di pipi Diki, Miss Yuen meminta untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Namun Diki beralasan lagi bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya adalah seorang buruh yang sangatlah sibuk, sehingga ia tak memiliki waktu untuk datang ke sekolah. Lalu Diki pun masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, Mr. Chow menanyakan cita-cita setiap muridnya, dan anak-anak pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat bersemangat. Setiap anak memiliki cita-cita yang besar, hingga tiba di saat giliran Diki, Diki pun malah menjawab bahwa cita-citanya hanya ingin menjadi orang yang miskin. Sontak hal itu membuatnya ditertawai oleh teman-teman sekelasnya. Namun Diki menjelaskan alasan mengapa ia ingin menjadi orang yang miskin karena ayahnya pernah berkata bahwa jika kau memiliki integritas, tidak asal bicara, tidak berkelahi dan belajar dengan keras, maka orang lain akan menghargaimu meskipun kau orang miskin. Mendengar perkataan Diki, seisi kelas pun langsung hening seketika. Lalu tanpa sengaja, Mr. Chow menjatuhkan penanya. Diki pun berinisiatif untuk mengambilkan pena itu, namun Mr. Chow malah memarahi Diki dan menyuruh Diki untuk kembali ke tempat duduknya. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Seorang teman sekelas yang bernama Johnny terlihat sedang memamerkan mainan canggihnya bernama CJ1 kepada teman lainnya. Diki yang ada di sebelahnya pun tertarik untuk ikut memainkan CJ1. Namun Johnny malah mengusirnya. Tak hanya itu, setelahnya Johnny malah membuli Maggie yang sedang makan karena memiliki rupa yang tak proporsional sebagaimana anak seumuran lainnya. Diki pun datang membela Maggie, namun Maggie yang sudah terlanjur sakit hati pun menangis dan pergi dari tempat itu. Scene kemudian berpindah pada mata pelajaran olahraga di mana Diki terlihat sedang distrap oleh gurunya karena ia tidak membawa sepatu olahraga. Lalu diikuti Maggie yang distrap juga karena tak membawa sepatu olahraga. Maggie berkata bahwa ia sengaja meninggalkan sepatu olahraganya karena ingin dihukum bersama Diki. Hal itu pun membuat Diki merasa agak aneh dan menjauhinya.
Di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan pada ayah Diki yang sedang bekerja di sebuah proyek. Chouti pun terlihat menjalankan pekerjaannya dengan kurang efisien. Sehingga bos yang melihatnya pun menegur dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Namun hal itu tidak disetujui oleh Chouti karena pemutusan kerjanya dianggap sepihak. Ia menambahkan bahwa dirinya sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk menghidupi anaknya. Namun bosnya itu malah menyalahkan Chouti karena kenekatannya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bergengsi. Chouti pun menjawab bahwa dengan cara itu, ia yakin bahwa anaknya akan lebih sukses daripada dirinya. Bosnya pun mengalah dan tetap membiarkannya untuk bekerja. Malam pun tiba dan Chouti pulang dengan membawa satu buah kipas angin sebagai kejutan untuk anaknya. Diki terlihat bahagia saat tahu ia telah memiliki kipas angin. Namun saat dicoba, seketika kipas angin itu langsung rusak. Diki secara spontan langsung mengatakan bahwa ayahnya itu bodoh. Walau begitu, Diki beralibi bahwa ia hanya mengikuti perkataan temannya di sekolah. Sang ayah tetap memarahi Diki karena menurutnya walaupun hidup miskin mereka harus tetap menjaga lisan, jangan mencuri dan harus rajin belajar. Kemudian mereka pun makan malam bersama dengan makanan busuk dan juga tak layak. Lalu bermain bersama sebelum waktunya tidur. Hey! Hey! Pada keesokan harinya, mereka pun nonton TV bersama di luar swalayan. Diki terlihat sedang menunggu acara kartun. Namun acara tiba-tiba berganti dengan sebuah berita mengenai kemunculan UFO. Chouti menjadi penasaran dengan berita itu, namun Diki malah menghilang. Ternyata Diki masuk ke dalam swalayan untuk melihat-lihat mainan yang mirip dengan milik Johnny. Lalu saat ayahnya datang, Diki meminta ayahnya untuk membelikan mainan itu. Namun ayahnya berkata bahwa ia akan membelikannya bulan depan. Diki pun sangat memohon pada ayahnya itu. Bahkan ia berjanji tidak akan meminta dibelikan mainan lagi apabila ayahnya mengabulkan permohonannya itu. Sang ayah pun berkata bahwa ia sedang tidak memiliki uang. Namun Diki tetap memaksa sehingga ayahnya pun memukulinya. Diki kemudian lari sambil menangis. Di tengah jalan, secara tak sengaja, Chouti bertemu dengan Miss Yuen yang terlihat sedang bersama Diki. Lalu Miss Yuen memberi nasihat agar Diki jangan mudah marah pada ayahnya. Dan mereka pun pulang. Pada malam harinya, untuk menebus kesalahan, Chouti pun mencarikan Diki sebuah mainan di tempat rongsokan. Namun tanpa sadar, ternyata di tempat itu ada sebuah piring terbang. Lalu sesudah piring terbang itu pergi, Chouti menemukan sebuah bola aneh berwarna hijau dan ia pun mengambilnya. Singkat cerita, saat berada di rumah, ia pun berkata pada Diki bahwa ia telah menemukan sebuah mainan yang jauh lebih baik daripada Cijewan. Diki yang sedang merajuk itu pun awalnya menolak untuk menerima mainan itu. Namun Chouti mengancam akan membuangnya. Karena penasaran, Diki pun menerimanya. Pada keesokan harinya, Diki menunjukkan mainan itu pada Fanny. Namun Johnny dan juga gengnya tiba-tiba datang dan menghina Diki karena mereka tahu bahwa mainan itu berasal dari rongsokan yang dibawa oleh ayahnya. Hal itu pun membuat Diki marah dan mengajak mereka untuk baku hantam. Dan Johnny tentu saja memanggil teman-temannya yang bertubuh besar. Karena namanya tidak diketahui, kita panggil saja bocah ini dengan nama Juki. Lalu Juki pun dengan sekejap melempar Diki hingga sangat jauh. Pada malam harinya terlihat wajah Diki yang telah memar. Namun ia malah dimarahi oleh ayahnya karena ia telah melanggar nasihat Chouti, yaitu untuk tidak berkelahi dengan alasan apapun. Chouti kemudian bertanya mengenai alasan Diki berkelahi. Namun Diki tak mau menjawabnya. Lalu Diki dengan sengaja menekan jambul pada bola itu sehingga hal aneh pun terjadi. Bola itu bergerak dan berubah-ubah bentuk. Karena ketakutan, Diki berteriak dan membuang bola itu. Ayahnya pun memarahinya agar tidak mengganti topik. Namun karena ketakutan, Diki pun berteriak lagi dan lagi. Hal ini membuat ayahnya kesal dan mengancam akan mengusirnya. Lalu Diki pun menutup mulutnya karena penasaran lagi. Diki kemudian memeriksa isi dalam lemarinya.
Dan tiba-tiba ia melihat sosok monster berwarna hijau. Ia pun kembali berteriak dan ayahnya pun memasukkannya ke dalam lemari tersebut. Diki berteriak dan tiba-tiba menjadi hening. Di dalam lemari ternyata Diki terlihat seperti dipindahkan ke dalam dimensi yang berbeda. Dan di saat yang bersamaan monster itu pun berubah menjadi seekor anjing alien lucu. Karena hening, ayahnya mengeluarkan Diki dari lemari setelah dirasa bahwa anaknya tidak akan berteriak lagi. Lalu sang ayah pun pergi bekerja. Karena penasaran, Diki kemudian mengajak anjing alien itu bermain dan memberinya nama CJ7. Anjing itu pun terlihat senang. Mereka kemudian bersenang-senang dengan lagu yang diputar dari radio tua milik Chouty. Tapi tanpa sengaja, Diki malah menendang CJ hingga terpental. Lalu CJ melihat apel yang busuk dan dengan kekuatan uniknya, CJ kemudian mengubah apel itu menjadi kembali segar. Hal itu pun membuat Diki kebingungan. Lalu untuk menguji kekuatan CJ, Diki kemudian menyuruhnya untuk one by one secara langsung dengan anjing liar. Apabila menang, maka Diki akan mengakuinya bahwa CJ adalah anjing super dari luar angkasa. Dan dengan kekuatan kungfunya, CJ pun akhirnya berhasil mengalahkan anjing tersebut. CJ akhirnya dibawa ke sekolahan karena Diki memiliki ambisi untuk mendapatkan nilai 100. Ia pun meminta CJ untuk membantu merealisasikan niat ambisinya dengan kekuatan sihir milik CJ. Dan dengan sangat mudah CJ membuatkan sebuah alat ajaib agar Diki dapat mencontek, dan benar saja, dengan bantuan alat ajaib itu Diki berhasil mendapatkan nilai yang sempurna. Tak hanya puas dengan benda tersebut, Diki kemudian meminta sepatu super yang mampu meningkatkan seluruh kemampuannya dalam bidang olahraga. Dan tentu saja sesuai permintaan, CJ pun membuatkannya. Lalu setelah itu Diki datang ke lapangan dan dengan mudah mengalahkan rekor lompat tinggi milik gurunya tersebut. Melihat hal itu, gurunya pun langsung plongo-plongo. Diki kemudian mencoba olahraga-olahraga lainnya dan semuanya dapat dengan mudah dimenangkan oleh Diki. Namun kemampuan barunya itu justru membuat Diki menjadi semakin arogan. Hingga di saat ia ditegur oleh sang guru, Diki malah melawan dan membuatnya terjatuh sehingga membuatnya pun dikejar oleh polisi. Singkat cerita, memperlihatkan Diki yang dibangunkan oleh Chouty dari tidurnya. Untungnya segala hal yang baru saja ia alami ternyata hanyalah sebuah mimpi. Walau begitu, kemunculan CJ semalam ternyata bukanlah sebuah mimpi. Diki pun sangat bersemangat untuk ke sekolah dan berkata pada ayahnya bahwa ia akan mendapatkan nilai 100. Mendengar hal itu, ayahnya pun senang dengan semangat Diki. Singkat cerita, di saat perjalanan ke sekolah, ia mencoba mereka ulang kejadian yang ada di mimpinya itu. Namun kenyataan sangatlah pahit. CJ malah babak belur saat diadu dengan anjing liar. Kemudian sesampainya di sekolah, Diki meminta CJ untuk menunjukkan sihir agar dirinya mendapatkan nilai 100 di kelas. Namun bukannya memberikan alat canggih, CJ malah memberinya pup. Lalu Diki pun masuk ke dalam kelas untuk mengikuti ulangan, namun ia malah tidak mengerjakan soal yang diberikan karena berharap pup CJ yang dibawanya itu merupakan sihir. Namun karena pup tersebut, Diki justru malah dipermalukan oleh Johnny dan juga teman-temannya. Diki pun menjadi murka dan kembali ke toilet untuk menyiksa dan memarahi CJ. Namun CJ melawan balik dengan memberondong Diki sangat brutal dengan pupnya. Hal itu membuat sekujur tubuh Diki dipenuhi oleh kotoran CJ. Sehingga pada jam pelajaran olahraga, Diki malah disemprot oleh air oleh gurunya dan ia pun ditertawakan oleh teman-temannya. Sepulang sekolah, Diki pun membuang CJ ke dalam tempat sampah lalu meninggalkannya. Kemudian karena merasa bersalah, Diki pun kembali untuk membawa CJ. Namun hal itu terlambat karena CJ telah dibawa oleh truk pengangkut sampah. Diki pun kemudian pulang sambil menangisi CJ7 yang telah menghilang. Ayahnya kemudian membawanya masuk dan menunjukkan CJ padanya sambil keheranan. Diki sangat senang karena CJ telah kembali. Namun ayahnya yang kebingungan pun bertanya dari mana CJ berasal. Diki awalnya berkata bahwa CJ adalah robot berteknologi sangat tinggi yang ia pinjam dari teman sekelasnya. Ayahnya pun mengotak-atik CJ dengan sangat kejam.
Karena tak tega melihat CJ, Diki mengatakan fakta asli di mana CJ sebenarnya berasal dari luar angkasa dan kemudian menjadi bola yang dipungut oleh ayahnya itu. Mendengar hal itu, Chow Ti pun menganggap Diki gila dan menasihatinya bahwa walaupun miskin, mereka tidak boleh berkata dusta. Setelahnya, mereka pun tidur. Diki pun mengigau bahwa dirinya kepanasan. Mendengar hal itu, CJ yang masih bangun pun berinisiatif menggunakan sihirnya untuk memperbaiki kipas angin yang telah rusak itu. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan utama CJ adalah dapat memperbaharui segala hal. Namun akibat dari sihir tersebut akan berefek langsung pada CJ, yaitu lemas seketika. Pada keesokan harinya, Chow Ti merasa beruntung bahwa kipas anginnya telah berjalan secara normal. Lalu melihat Diki yang hendak bergegas ke sekolah, Chow Ti pun bertanya mengenai hasil ujiannya kemarin. Diki memberikan kertas ulangannya dan berkata bahwa ia mendapatkan nilai 100. Setelah sampai di sekolah, secara tidak sengaja Diki menarik perhatian Johnny dan gengnya. Mereka pun memaksa untuk merebut tas Diki. Karena merasakan keributan, CJ malah keluar dari tas sehingga membuatnya tertangkap. Karena penasaran juga, mereka pun mengeluarkan kotak peralatan untuk membongkar CJ. Namun CJ bukanlah robot. Diki pun memberontak dan ketika Diki ingin memukul Johnny, Juki datang untuk menghentikannya. Di saat Juki hendak memukul Diki, Maggie pun datang untuk menghentikan Juki. Karena tak terima, Juki pun menantangnya, namun Maggie dapat dengan mudah mengalahkannya. Akibat dari pertengkaran itu, mereka pun dihukum oleh guru penjas. Saat disetrap, CJ kembali dan mereka yang penasaran kemudian mengajak CJ untuk bermain. Mereka pun tertawa bersama-sama. Hukuman itu pun membuat hubungan antara mereka semakin membaik. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Terlihat Chow Ti yang sedang bekerja dengan bangganya memberitahu pekerja lainnya bahwa anaknya telah mendapatkan nilai 100. Namun ketika ia memamerkannya pada bosnya langsung menuduh bahwa Diki telah mencontek dan memberitahu bahwa kertas itu telah dimanipulasi oleh Diki agar terlihat seperti mendapatkan nilai 100. Tak terima dengan perkataan itu, Chow Ti pun mengancam akan memukul bosnya. Mereka pun bergelut dan Chow Ti akhirnya dipecat bosnya lalu ia pergi. Pada keesokan harinya, terlihat Diki yang telah bersiap-siap ke sekolah, kemudian ayahnya pun datang dan bertanya perihal nilai ujiannya kemarin. Diki mengakui perbuatannya dan ia berkata bahwa dirinya hanya tidak ingin membuat ayahnya kecewa. Walau begitu, Chow Ti tetap merahinya dan mereka pun bertengkar. Kemudian Chow Ti merebut CJ dari Diki dan berkata apabila Diki menggunakan otaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus, paling tidak dapatlah nilai 60. Maka Chow Ti berjanji tidak akan mengganggu Diki selagi selamanya. Diki pun setuju dan ia pun pergi ke sekolah dengan sangat kesal. Walau begitu, Chow Ti pun datang ke sekolah untuk mengantar bekal anaknya yang tertinggal. Lalu ia bertemu dengan Miss Yuen dan mereka pun mengobrol. Miss Yuen menawarkan agar Diki datang ke rumahnya pada malam hari untuk belajar dengannya. Chow Ti pun setuju dan berterima kasih pada Miss Yuen. Setelah itu, ia kembali datang ke tempat kerjanya walau ia sudah dipecat oleh bosnya. Ia beralasan bahwa anaknya sangat membutuhkan makanan. Lalu ia bertemu dengan bosnya. Bukannya marah, bosnya justru malah memberi Chow Ti angpau dan menyuruhnya untuk segera bekerja. Namun di saat sedang bekerja, Chow Ti mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan dirinya terjatuh dari ketinggian. Sedangkan di saat yang bersamaan, Diki terlihat sedang senang karena ia telah mendapatkan nilai ulangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Miss Yuen yang telah mengetahui kabar itu pun langsung masuk ke kelas untuk memberitahu Diki atas kejadian tersebut. Ia pun bergegas ke rumah sakit, namun Diki terlihat hanya memperhatikan dari kejauhan ketika dokter memberi keterangan mengenai kondisi ayahnya.
Lalu Diki diantar oleh Miss Yuen ke rumahnya dan menawarkan makanan. Namun Diki menolak. Secara tidak sengaja Miss Yuen mengatakan bahwa ayah Diki telah meninggal. Mendengar hal itu, Diki pun langsung menangis dan mendorong Miss Yuen keluar. Ia berkata bahwa ia lelah dan ingin tidur. Walau begitu, Diki masih yakin bahwa besok ayahnya akan kembali. Pada keesokan harinya, Diki pun terbangun, namun tanpa disangka Chow Ti telah berada di sampingnya. Diki yang kebingungan pun langsung memeluk ayahnya itu, lalu berjanji akan selalu mematuhi perintah ayahnya. Cije kemudian keluar dari tas Chow Ti dengan penampilan yang terlihat sangat kelelahan. Diki pun sangat senang saat melihat Cije kembali, namun tiba-tiba Cije tergeletak dan batu pada antenanya terlepas. Setelah itu, dengan seketika Cije berubah menjadi boneka. Chow Ti menganggap bahwa Cije kehabisan baterai. Namun setelah berbagai upaya dilakukan, Cije tetap tidak dapat dihidupkan kembali. Setelah kejadian itu pun, Diki selalu merenung sembari memeluk Cije. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sekolah pun mengadakan piknik sebelum kembali belajar dan semua siswa terlihat senang. Lalu terlihat Juki yang menyatakan cintanya pada Maggie. Setelah itu, Diki juga mengatakan bahwa ia menyukai Fanny dan juga sebaliknya. Namun Johnny selalu merebutnya. Scene kemudian berpindah di mana kita pun diperlihatkan pada Chow Ti yang sedang berjalan sembari membawa bunga. Dan ia pun memberikan bunga itu kepada Miss Yuen. Mereka pun berbincang-bincang, tapi karena lawakan Chow Ti terlalu garing, Miss Yuen pun pergi meninggalkannya. Kemudian Diki berkata bahwa selamanya Cije tertidur, ia selalu menutup matanya sembari menghitung mundur 3-1, berharap agar Cije kembali. Namun ketika ia mencobanya lagi, tiba-tiba sebuah piring terbang muncul. Diki yang menyadari hal itu pun langsung bergegas mengikutinya. Kemudian piring terbang itu pun mendarat. Diki kemudian terdiam untuk memperhatikan apa yang akan terjadi. Dan tanpa diduga, segerombolan makhluk yang mirip Cije pun keluar dan berlarian ke arah Diki. Dan film Cije 7 pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Walaupun di awal dan masuk ke pertengahan film ini menyuguhkan alur yang sangat menarik, tetapi saat di akhir endingnya sangatlah menggaduhkan. Gimana guys, film nostalgia kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini dan juga buat kalian sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di film-film nostalgia selanjutnya dan jangan lupa bahagia hari ini ya. Dadah.